Prahara dalam rumah tangga antara Shinta Bachir dengan Indra Kristianto kini kembali berlanjut. Sebelumnya, Shinta yang secara mendadak menggugat cerai sang suami di usia pernikahan yang belum genap 1 tahun itu sempat menjadi pemberitaan yang terus dibahas. Namun, dalam lanjutan sidang cerai kali ini, kubu Shinta justru dibuat geram oleh pihak sang suami yang tidak hadir dalam sidang tersebut. Entah apa yang membuat Indra tidak hadir dalam sidang pertama, namun yang pasti Shinta nampaknya semakin kekeh untuk mengakhiri rumah tangganya dengan suaminya itu. Lantas, apa alasan Shinta Bachir yang semakin yakin untuk menggugat cerai Indra? Intinya, saya udah nggak cocok sama dia. Saya sudah sangat toleransi, tapi saya merasa tidak dihargai, ya sudah. Saya masih mempertahankan tuh lama ya, dari bulan apa ya? Maret nikah, Juli itu Juni itu saya udah ribut-ribut, Juli saya masih kayak berat ya gitu, tapi akhirnya karena ternyata ya dari suami saya sendiri yang ini, ya sudah, akhirnya saya konsultasi sama Pak Sunan. Hari ini saya wajib hadir, tapi ternyata Mas Indra nggak datang gitu, jadi diundur lagi ya Pak ya. Diundur 1 minggu ke depan. Yang pasti tadi ditekankan oleh majelis hakim bahwa seharusnya hari ini para pihak tergugat maupun penggugat hadir. Karena ini adalah satu agenda yang penting yang tidak boleh dilalui tanpa adanya mediasi. Ya, namun demikian tadi kuasa hukum daripada Indra sudah menyampaikan apa alasannya kenapa tidak hadir. Apa Bang alasannya? Padahal tadi kuasa hukum menyampaikan di dalam muka persidangan, kuasa hukum sudah menyampaikan bahwa wajib hukumnya Indra hadir hari ini. Yang pasti gini, yang pasti keinginan daripada klien kami, Bu Shinta, sudah bulat ya untuk segera berpisah. Materi, maaf ya, saya bukan mengejar materi dari Indra. Dan Indra pun tahu bahwa saya menikah sama Indra, kita mau grow up sama-sama, tapi dalam perjalanan maaf ya ada masalah-masalah, tapi tidak bisa terselesaikan sampai akhirnya kita harus berakhir di pengadilan. Ini ditunda 1 minggu ke depan, pada tanggal 8 besok. Agendanya masih sama, yaitu mediasi, karena memang tidak bisa tidak ya diatur, itu memang harus melewati mediasi. Indra itu tidak hadir. Pertama, saya sudah sampaikan bahwa ini ada perma ya, ada perma di mana mediasi ini prinsipal itu wajib hadir prinsipal. Cuma Indra sampaikan, enggak lah Bang, banyak media, saya nggak mau terlalu banyak media, nanti banyak pertanyaan, nggak usah. Jadi saya mendingan gak usah hadir sama sekali gitu ya. Dengan catatan dia mungkin ingin mempercepat proses perceraian. Tapi pada hakikatnya saya bilang bahwa ini ada perma yang dimana prinsipal itu wajib hadir. Cuma dia bilang enggak, ya sudah, ya gitu kan, kita lihat nanti gitu kan. Nah, terkait masalah dia tidak kehadiran ini, nanti saya akan sampaikan bahwa akan dibuat surat kuasa istimewa ya, nanti melalui notaris untuk saya bisa mewakili gitu ya. Nanti saya akan sampaikan itu ke Indra. Indra itu berharap ini tidak ada perceraian, itu ya, tidak ada perceraian. Dia terbuka lebar untuk berharap Mbak Shinta Istianti ini balik sama dia gitu kan. Tapi kalau memang sudah kadung terpaksa dan dia ingin bercerai, dia juga tidak akan memperhambat gitu loh. Dia tetap ya udah maju, kita bantu gitu. Itu poinnya itu. Tidak hadirnya pihak Indra ke dalam persidangan nyatanya juga memunculkan adanya sebuah dugaan terkait dirinya yang memang belum rela digugat cerai oleh Shinta Bachir. Sebagaimana hal itu terbukti dari Indra Kristianto yang dituding terus memberikan isyarat lewat sebuah kata-kata yang terus dilontarkan terhadap pihak Shinta. Maka dari itu, sejak adanya kemungkinan tersebut, pihak Shinta Bachir melalui kuasa hukumnya Sunan Kalijaga pun memperingatkan agar Indra tidak membongkar aib rumah tangganya. Namun demikian, meski adanya peringatan tersebut, pihak Shinta ternyata sudah membuat kesepakatan untuk saling menjaga aib pasca gugatan itu masuk. Dalam hal ini juga kita berkomunikasi, saya dengan kuasa hukumnya, bahwa tidak perlu kita ribut membuka aib ya, karena kalau mau buka-bukaan terlalu banyak, bahkan seperti yang saya katakan sebelumnya, banyak juga akan bisa kita ambil, kita tarik ke ranah pidana. Sehingga saya katakan, Bu Shinta katakan juga sekali lagi, tolong sampaikan ke Indra ya, nggak perlu ya, tidak perlu ribut atau tidak perlu melakukan hal-hal yang tidak semestinya. Dan di sini perlu saya sampaikan bahwa bersama ini ya, atas
apa yang disampaikan oleh klien kami, saya menghimbau, saya memperingati kepada Indra ya untuk tidak lagi melakukan upaya-upaya atau membuat tidak nyaman klien kami. Karena silahkan Indra tanyakan kepada kuasa hukum manapun, apa yang saat ini dia lakukan kepada klien kami itu dapat dikenakan dugaan pelanggaran pidana. Gitu. Dan ini banyak dugaan-dugaan pidana yang bisa dikenakan kepada Indra kalau Indra tidak menghentikan aksi-aksinya atau menjalankan terus apa yang dianggap benar dengan atas nama saya masih suami. Betul. Gitu ya. Perlu diketahui bahwa seorang suami istri pun ada batasannya dan suami istri pun dilindungi oleh undang-undang. Jadi tidak bisa serta-merta saya masih suami, saya masih punya hak, saya boleh begini, boleh begitu. Jangan salah. Silahkan tanyakan sama kuasa hukumnya atau silahkan tanyakan pada pakar hukum. Ada batasan-batasan yang dimana ketika dia melampaui batas itu, maka klien kami dapat melakukan upaya hukum, melaporkan secara dugaan pidana. Aksi apa tuh, Bang? Ya, nggak perlu saya sampaikan, tapi ini merupakan satu peringatan juga bahwa tolong kita berpisahnya baik-baik, sesuai dengan keinginan klien saya, tidak perlu saling membuka atau tidak perlu sampai ada laporan-laporan pidana, gitu ya. Ya, pastinya ada prinsip-prinsip dan hal-hal yang memang sudah tidak bisa untuk dilanjut, itu tidak bisa ditoleransi. Ya pastinya saya kecewa, pengennya saya cepat selesai sih masalahnya ini gitu, pengen cepat lepas lah dari dia gitu. Karena saya juga baru ngomong juga sama Pak Sunan tadi ya Pak ya, karena saya kan kalian tahu saya orang paling males ribut sama orang dan saya paling males ngebuka aib orang, karena apalagi suami istri, bahwa urusan rumah tangga itu adalah aib berdua gitu ya. Jadi saya juga minta tolong sama suami saya stop untuk klarifikasi, walaupun dia tidak pakai media seperti ini, tapi dia klarifikasi ke mana-mana lewat teman-teman, lewat keluarga saya, lewat semuanya gitu. Maaf ya, saya juga punya bukti-bukti gitu aja. Jadi cuman saya tidak mau membuka aib-aib suami saya, karena bagaimanapun juga adalah dia orang yang pernah ada dalam hidup saya. Aduh, sering terus ya, orang itu akan akan berubah kalau semuanya tuh udah terlambat gitu. Dan perempuan itu ada batas. Saya juga jangan karena saya orangnya nggak bisa marah-marah ya gitu. Karena semua manusia bisa marah tapi nggak perlu marah-marah gitu. Karena saya takut gitu ya. Saya takut marah-marah sama dia tuh takutnya menjadikan alat untuk dia. Jadi saya tetap menghargai, walaupun bagaimanapun saya masih memang suami istri kan. Jadi saya bahasanya pun saya masih atur halus karena saya nggak mau bicara kasar, dan memang saya dididik dari keluarga saya. Walaupun saya orang kampung, tapi saya bukan orang kampungan yang harus menyelesaikan masalah dengan marah-marah. Kalau kita sebagai perempuan sudah tidak nyaman dan suami itu adalah pasangan, saya nyarinya kan teman hidup. Kalau dengan pasangan aja kita udah nggak nyaman, malah menjadi rasa kayak aduh aku harus hati-hati sama dia, harus gini-gini gitu. Takut-takut ya buat apa gitu loh. Itu kan nggak, mumpung sekarang masih baru-baru, daripada terus-terusan gitu loh.